Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Hendy Channel. Oke, jadi di video ini saya akan bahas mengenai soal TKA untuk mata pelajaran sejarah di UTBK tahun 2020. Dan jangan lupa adik-adik untuk subscribe, like, dan komen agar saya terus memperbaiki dan mengembangkan channel YouTube ini. Terima kasih dan selamat menonton dan selamat belajar. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Negara-negara di kawasan selatan atau developing memiliki ciri seperti di bawah ini, kecuali. Oke, jadi di nomor 1 itu yang ditanyakan mengenai kawasan selatan dan kawasan utara. Ini materi negara berkembang dan negara maju. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan kawasan selatan dan kawasan utara? Kawasan selatan itu meliputi negara-negara Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Timur Tengah. Bisa dibilang kawasan selatan itu kawasan negara-negara berkembang. Sementara di kawasan utara itu meliputi Amerika Utara, Eropa Barat, dan negara maju di Asia Timur. Itu kebanyakan biasanya di kawasan utara atau negara maju ya. Kemudian langsung ke ciri-cirinya nih. Ciri-ciri dari kawasan selatan. Yang pertama itu negaranya bersifat agraris atau biasanya mata pencaharian penduduknya itu petani dan biasanya agriculture ya atau bercocok tanam. Sementara di kawasan utara itu kebanyakan industri atau negara industri. Kemudian ciri yang kedua itu negara berkembang. Tentu di negara selatan itu, di kawasan selatan maksudnya itu banyak terdapat negara berkembang, termasuk Indonesia berada di kawasan selatan nih. Kemudian di kawasan utara itu banyak terdapat negara maju. Kemudian ciri yang ketiga, teknologi berkembang. Di kawasan utara teknologinya maju. Tentu saja di kawasan selatan masih banyak, biasanya mereka masih mengimpor teknologi atau barang-barang elektronik dari negara-negara maju atau dari kawasan utara. Kemudian ciri yang keempat itu melimpah bahan baku di kawasan selatan. Sementara di kawasan utara itu membutuhkan bahan baku. Biasanya kebalik nih, di kawasan selatan atau negara berkembang itu bahan bakunya melimpah. Cuma mereka biasanya kurang memaksimalkan atau memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, sehingga mereka mengekspor bahan baku mereka ke negara-negara maju atau di kawasan utara. Karena biasanya di kawasan utara mesin-mesinnya untuk mengolah sumber daya alam itu sudah canggih, sehingga biasanya terjadi kerjasama ya antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian ciri yang kelima itu pendapatan per kapita rendah di kawasan selatan, sementara di kawasan utara itu pendapatan per kapitanya tinggi. Kemudian ciri yang ke-6 itu angka pertumbuhan penduduk tinggi, dan di kawasan utara angka pertumbuhan penduduknya rendah. Kemudian ciri yang terakhir, di kawasan selatan itu angka pengangguran tinggi, dan di kawasan utara itu angka pengangguran rendah. Jelas kita bisa menggambarkan ya bahwa di kawasan selatan itu jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja atau lowongan kerjanya. Dan sementara di negara-negara maju itu lapangan pekerjaan banyak tersedia, dan juga kita bisa lihat perbedaan antara sumber daya manusia di negara berkembang dan negara maju. Itu jadi bisa dibilang kawasan utara dan kawasan selatan itu antara ciri-ciri dari negara berkembang dan negara maju. Oke, kita langsung balik ke soal. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi di nomor 1 itu yang ditanyakan ciri-ciri dari negara berkembang atau kawasan selatan. Tapi di sini ada kecuali. Berarti
yang bukan ciri-ciri dari negara berkembang atau kawasan selatan. Kita lihat opsinya. Untuk pilihan A itu memiliki modal yang banyak. Itu ciri-ciri dari negara maju atau kawasan utara. Yang B sebagai penghasil bahan mentah. Ya betul, itu ciri-ciri dari negara di kawasan selatan. Yang C sebagai tempat penanaman modal asing. Betul, itu ciri-ciri dari negara berkembang atau kawasan selatan. Yang D memiliki penduduk yang besar. Betul, itu kawasan selatan. Dan yang E potensial sebagai pasar industri negara-negara maju. Ya biasanya banyak nih negara-negara maju atau investor. Investor itu kebanyakan dari negara maju dan menanamkan modalnya di negara berkembang. Jadi yang E juga betul. Jadi yang bukan termasuk ciri-ciri dari kawasan selatan atau negara maju atau negara berkembang itu adalah yang A, memiliki modal yang banyak. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dinyatakan dalam ... Oke, jadi di nomor 2 ini berkaitan dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Jadi GAM ini itu suatu organisasi separatis yang berdiri tahun 1976. Itu nama pendirinya adalah Hasan Sitiro. Ini pas zamannya Orde Baru atau ketika presidennya Pak Soeharto ya. Dan gerakan GAM ini itu ingin memisahkan diri dari NKRI. Dan gerakan ini sebenarnya sudah banyak melalui kesepakatan, cuma tidak berhasil dan akhirnya berhasil pada tahun 2005, itu tepatnya pada tanggal 15 Agustus melalui sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Helsinki. Yang kenapa dinamain Helsinki itu karena perjanjian tersebut itu diadain di kota Helsinki, sebuah kota di negara Finlandia. Nah, di kesepakatan inilah berakhirnya Gerakan Aceh Merdeka dan resmi bergabung kembali bersama NKRI. Balik lagi ke soal dan kita langsung ke opsi jawabannya. Untuk opsi pertama yang A, Monumen Tsunami Aceh. Itu nggak ada kaitannya ya, meskipun di Aceh. Terus yang B, Perundingan Perdamaian Helsinki. Ya, betul. Yang B, seperti yang udah saya katakan tadi, dengan perjanjian Helsinki itu berakhirnya Gerakan Aceh Merdeka. Itu pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 15 Agustus. Yang C, itu salah. Cessation of Hostilities Agreement. Itu salah satu kesepakatan juga di GAM, tapi belum ada hasil. Belum berhasil. Kemudian yang D, Act of Free Choice. Kalau pilihan yang D itu untuk kasusnya Irian